Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya bersama Mas Pak D Stiker mau mencoba tanjakan Bukit BNI, tanjakan Cempluk. Total dari seluruh tanjakan pertigaan bawah sampai perempatan alas jalan Mangunan adalah 3 km dengan gradien rata-rata 9,2%. Kami sudah sampai di Imogiri. Kemudian di pertigaan Imogiri kami ke kanan mengambil ke arah Sri Kemenut. Kemudian nanti di pertigaan Sri Kemenut kita belok ke kiri ke arah timur. Kita gas. Bismillahirrahmanirrahim. OTW. Sampai di pertigaan Banyu Sumurup. Udah banyak goeser yang akan menuju ke arah Sri Kemenut maupun ke arah Bukit BNI. Lumayan pagi ini sangat ramai, guys. Kami sudah sampai di pertigaan arah Bukit BNI. Kalau lurus ke arah Sri Kemenut, nah kalau kiri kita ke arah Bukit BNI. Start dari pertigaan mengambil arah ke timur, kita langsung dihadapkan pada tanjakan pertama dengan gradien rata-rata 9%. Ini jaraknya kira-kira sekitar 250 meter. Jadi total dari tanjakan Bukit BNI Cempluk ini total klaimnya 3 km, 70 dengan gradien rata-rata 9,2% dan elevasinya sekitar 350 mdpl. Jalan ke arah Bukit BNI ini bisa dibilang lumayan bagus. Artinya tidak begitu bagus, tetapi sudah lumayan untuk dipakai sepeda MTB apabila kita memang menggunakan MTB untuk nanjak ke sana. Kanan kiri jalan ini adalah hutan pohon kayu putih. Jalannya tidak begitu lebar, kira-kira hanya muat 1 mobil. Untuk tanjakan di awal ini gradiennya mencapai 11-12%. Cukup lumayan menguras tenaga untuk awalan dari tanjakan ini. Jadi ketika kita mempunyai target untuk melewati atau mendaki jalan ini, maka sebaiknya kita warming up dulu dengan cara
bersepeda sejauh kira-kira 10-15 km agar kaki kita hangat, kaki kita panas, nafas kita juga bisa menyesuaikan dan tidak terjadi nafas ngap di tanjakan ini. Selain itu, tubuh kita juga sudah hangat, jadi bisa menyesuaikan dengan tanjakan yang kita hadapi saat ini. Untuk crank depan kita sudah pasang pada posisi di crank kedua dengan ukuran 22. Kemudian untuk sproket gear belakang kita sudah pasang pada posisi 28-30. Jadi kaki masih tetap berputar dengan nyaman dan posisi tubuh kita sedikit kita bungkukkan ke depan. Pada lintasan tanjakan ini, pendakian ini untuk speednya ada di 6 km per jam, 6-7 km per jam. Jadi lumayan masih tetap jalan pada posisi yang enak. Belum ada bonus dataran, belum ada kesempatan untuk recovery. Jadi sampai pada tanjakan ini kita benar-benar masih konsentrasi pada putaran kaki yang stabil dengan kecepatan speed rata-rata di 6 km per jam. Tanjakan di sini dikenal dengan tanjakan kepiur. Itu di sebelah kanan ada papan tertulis di pohon dengan tulisan tanjakan kepiur. Kepiur semrepet. Nah, setelah tanjakan kepiur kita akan dapati bonus sekitar 100 meter dengan sedikit landai. Bisa digunakan untuk recovery pernafasan, recovery tenaga, juga kita bisa mengumpulkan pundi-pundi kekuatan. Lumayan panjang untuk recovery ini karena kita sebentar lagi akan menghadapi tanjakan ke arah hutan Jambu Mete Bukit BNI. Pemandangannya cukup elok, cukup sejuk. Kanan kiri masih hijau, benar-benar hijau. Tidak ada rumah, tidak ada perumahan, tidak ada gubuk-gubuk, benar-benar masih hutan dan semak belukar. Pada tanjakan awal ini sebaiknya kita sebagai goeser MTB tidak melakukan breakaway, apalagi mempush genjotan kita dengan tenaga yang berlebihan, karena tanjakan masih amat sangat panjang dan masih tinggi. Jadi benar-benar kita
sebisa mungkin menghemat tenaga dengan terus berusaha untuk menyesuaikan dengan teknik pernafasan kita. Di sebelah kiri adalah semak belukar berbukit, sedangkan di sebelah kanan adalah lereng jurang. Juga banyak semak belukar. Memasuki tanjakan lagi dengan gradien 17%. Tanjakan menuju hutan Jambu Mete lumayan dengkek ini, dari 17% gradien menjadi 22% gradien. Lumayan cukup dengkek ini. Setelah melewati tanjakan yang cukup curam, kita dapati jalan landai sekitar 100 meter menuju arah Bukit BNI. Lumayan bisa untuk recovery sebelum menanjaki ke arah Bukit BNI. Pemandangan di kanan kiri ini cukup bagus. Di sebelah kanan adalah jurang yang cukup dalam, sedangkan di sebelah kiri adalah hutan-hutan. Masih tampak hijau, masih tampak asri. Setelah jalanan yang cukup landai ini, kita akan dapati tanjakan dengan gradien 14%. Kita lihat Mas Pakde di depan melakukan off saddle sambil membungkukkan badan. Ini menunjukkan bahwa jalanan cukup menanjak. Kemudian kita akan sampai sebentar lagi di hutan Jambu Mete. Lagi-lagi pas Pak D melakukan off saddle agar speed sepedanya tidak turun, jadi sepedanya tetap melaju dengan tidak menurunkan gear belakang, tetapi menggunakan teknik off saddle. Kita sudah sampai. Di kanan kiri kita adalah hutan Jambu Mete. Pada tanjakan ini speed kami masih berada pada 7 km per jam. Matahari persis ada di hadapan kami, jadi benar-benar belereng ini. Jarak yang kami tempuh baru 1,5 km, berarti masih separuhnya dari
target full climb Bukit BNI Cempluk. Masih terus menanjak sampai ke Bukit BNI. Kita perhatikan di jalan, di kanan kiri banyak sekali kita dapati jambu mete yang cukup ranum, cukup matang pada terjatuh. Benar-benar ini hutan jambu mete. Benar-benar bagi yang suka dengan jambu mete, silahkan tinggal ambil sepuas-puasnya, tinggal makan sepuas-puasnya. Inilah hutan jambu mete, dan jauh di sebelah kiri tampak sekali monumen jambu mete atau disebut dengan monumen BNI dengan patung jambu mete berwarna merah. Sampai di sini kondisi jalan cukup landai dengan gradien 5-6%. Bisa kembali kita recovery, mengatur nafas, mengatur putaran kaki, yang sebentar lagi kita akan menghadapi 2 tanjakan ekstrim, tanjakan Cempluk. Lepas dari sini kita akan melihat pemandangan yang amat sangat bagus, seolah-olah kita ini ada di atas awan. Lagi-lagi Mas Pak D melakukan off saddle agar laju sepeda tetap terjaga, tidak perlu mengoper gear belakang. Alhamdulillah kita sudah melewati Bukit BNI. Kita dapati pemandangan yang sangat bagus, seolah-olah kita ada di atas awan ini. Masya Allah, pemandangannya bagus sekali. Banyak terdapat para goeser yang berdiri di kanan kiri jalan ini, ya sekedar selfie, sekedar menikmati pemandangan, juga menghirup udara yang segar. Inilah pemandangan suasana di atas bukit menuju tanjakan Cempluk. Kami memang sengaja tidak berhenti, kami terus mendaki non-stop. Bisa jadi ini menjadi pendakian yang mustahil, karena kami tidak melakukan istirahat, tetapi mencoba sampai seberapa kuat tenaga untuk bisa mendaki 2 tanjakan Bukit Cempluk. Pada lintasan jalan ini, di atas bukit ini sekitar 200 meter jalannya cukup landai. Jadi kita bisa kembali recovery, bisa menata kembali pernafasan, putaran kaki untuk menghadapi tanjakan Cempluk.
Persiapan menghadapi tanjakan cempluk yang pertama ini, Mas Pakde sudah melakukan ancang-ancang. Di depan tampak sekali tanjakan yang lumayan cukup ekstrim dengan gradien 24%. Ini bukan tanjakan tapi seperti tembok ini. Di tanjakan ini mendaki dengan pernafasan, tekniknya hirup udara dari hidung sekuat-kuatnya, lepas melalui mulut, terus menerus sampai 5-7 kali. Terus kita menghirup udara dari hidung, kemudian melepas dari mulut secepat-cepatnya hingga kita tidak menjadi ngos-ngosan, tidak megap-megap, tetap stabil, bisa beriringan antara nafas dengan putaran kaki. Ya, alhamdulillah tanjakan cempluk pertama sudah bisa kita lewati. Sekitar 100-150 meter lagi kita akan menghadapi tanjakan cempluk yang kedua dengan gradien 28%. Sudah tampak tanjakan cempluk, tanjakan yang paling ekstrim di lintasan arah Kemangunan ini. Tipe tanjakannya hampir mirip dengan Cinomati, hanya tanjakan ini kelihatan dari jauh seperti tembok yang menjulang, tinggi. Inilah tanjakan cempluk yang kedua dengan gradien 28,2%. Tampak di depan Mas Pakde melakukan zigzag. Zigzag ini bisa lumayan mengurangi kemiringan tanjakan. Masih cukup berat tanjakannya, hingga di depan masih terus melakukan zigzag, dan posisi gear belakang ada di maksimal di 34. Tanjakan ini setelah menjulang tinggi lurus, kemudian berbelok kiri, setelah berbelok kiri menjulang ke atas lagi, berbelok kanan. Panjang dari tanjakan ini sekitar 100 meter, lumayan cukup tinggi. Masih terus menanjak, masih terus mendaki dengan teknik badan semakin dibungkukkan ke depan agar balancing
dan irama laju sepeda tetap terjaga. Jalan masih terus menanjak mendaki. Luar biasa, ini cukup berat. Alhamdulillah akhirnya kita bisa lolos di tanjakan Cempluk yang cukup curam ini. Dan dari bawah tadi sampai pada saat ini kita melakukan goes non-stop, tidak melakukan istirahat di jalan, karena kita juga akan pengen mengukur kekuatan, juga mengukur kemampuan diri sendiri, khususnya apakah mampu ataukah tidak melewati full climb Bukit BNI Cempluk ini. Sebentar lagi kita akan finish, yang ditandai dengan perempatan jalan kampung. Arah sebelah kiri jalan atau sebelah utara itu adalah jalan menuju ke Jalan Raya Imogiri Mangunan. Sampai di sini apa yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat, sekedar hanya sebagai panduan dan tips nanjak di Bukit BNI Cempluk ini. Apabila dalam penyampaian kami ada salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.